Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Salam semesta. Apa kabar semuanya sahabat Master Ong? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa, terutama semua yang sudah subscribe di channel ini dan mengikuti video dari Master Ong. Ya, semoga semuanya bisa dimudahkan usahanya dan dilancarkan rezeki serta kesehatannya pada tahun depan ini dan tahun ini juga. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan tarot untuk ramalan Shio tahun 2021 ya. Dan sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya Mas Ong selalu ingatkan untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta yang paling penting adalah menyalakan tombol notifikasi yang berbentuk bell itu yang di samping tombol subscribe ya. Kenapa? Karena Mas Ong tidak mengupload sekaligus video-video ya. Dan juga Mas Ong tidak mempunyai jadwal yang tetap di dalam mengupload video. Kapan saja sudah selesai maka akan dipublish. Karena itulah pentingnya tombol notifikasi tersebut agar sahabat Mas Ong tidak ketinggalan berita atau video yang sudah ditunggu-tunggu, misalnya Shio yang berkaitan dengan sahabat Mas Ong ya. Karena video ramalan Shio pun juga di-upload itu tidak sekaligus tapi satu persatu ya, karena reading tarot itu juga memerlukan satu persiapan dan juga waktu ya. Oke, sudah dilakukan ya. Kita akan melanjutkan. Hari ini adalah ramalan untuk Shio ular. Bagaimana keadaan sahabat Master Ong yang bersio ular di tahun 2021, baik dari segi keuangan, karir, ya, usaha, maupun dari kesehatan, ya, serta juga bagaimana asmara, jodoh, keluarganya, ya. Tentu saja sahabat Master Ong yang bersio ular, yang dari kemarin-kemarin sudah menunggu-nunggu nih videonya kapan munculnya ya. Dan hari ini adalah video ramalan untuk kalian yang bersio ular ya. Oke. Kita akan mulai dari ramalan untuk karir ya, usaha, baik yang berwirausaha maupun yang bekerja dengan orang lain ya. Di sini Mas akan mengambil 6 kartu untuk menggambarkan bagaimana kondisi keuangan, karir, dan usaha dari sahabat Mas Ong yang bersio ular di tahun 2021. Mas Ong ingatkan ya, pembacaan ini sifatnya adalah general reading atau umum ya, dan global saja ya, dan juga sifatnya adalah fans gitu ya. Karena sifatnya adalah hanya semacam hiburan, maka bisa saja memang tidak semua orang akan resonance ya dengan pembacaan ini gitu ya. Dan bisa juga ada yang cocok dan ada yang tidak ya. Karena kalau sifatnya umum kan memang energinya hanya umum saja. Oke, kalau ingin lebih detail lagi, lebih jelas lagi, artinya lebih tepat lagi, tentu saja memerlukan konsultasi secara pribadi dengan Master Ong ya. Dan dengan demikian baru bisa mendapatkan satu jawaban yang lebih tepat. Oke, sekarang sudah ada 6 kartu yang akan menggambarkan bagaimana kondisi keuangan dari sahabat Master Ong yang bersio ular di tahun 2021 ya. Tahun 2021 adalah tahun apa ya namanya ya, tahun yang masih memerlukan sebuah perjuangan yang cukup berat ya untuk sahabat Master Ong yang bersio ular ya. Karena itu diperlukan satu kerja keras dan kerja keras dan kerja keras ya. Tentu saja kerja keras juga harus bijaksana ya. Kerja keras juga harus benar-benar bisa melihat dengan jernih sebuah persoalan ya. Kalau misalnya orang bekerja tapi tidak menggunakan kebijaksanaan, maka kadang-kadang usaha yang telah dilakukan itu menjadi sia-sia. Kenapa? Tenaga yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat itu tidak seimbang ya. Karena itu diperlukan satu kebijaksanaan berpikir ya, dan juga punya satu visi yang jelas, sehingga apa yang telah kamu lakukan itu mempunyai satu arah yang jelas ya, dan itu bisa membuahkan hasil. Oke, dan di sini memang
Mas Ong melihat bahwa tahun 2021 adalah titik nol ya, atau titik dimulainya memulai sesuatu yang baru bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular ya. Jadi ini merupakan satu titik pemulaan di mana Mas Ong melihat bahwa mungkin ada sebagian dari sahabat Mas Ong yang bersio ular di tahun sebelumnya itu boleh dibilang hancur ya, artinya usahanya semuanya mengalami satu masalah. Ya, pekerjaan juga banyak masalah, kemudian juga ya banyak kegagalan yang terjadi ya, dan itu semua membawa satu frustasi ya, membawa satu suasana yang istilahnya itu kecapean gitu ya, istilahnya capek sekali menghadapi suasana yang seperti itu selama tahun sebelumnya. Nah, tahun 2021 adalah titik nol atau titik pemulaan dari sahabat Mas Ong yang bersio ular untuk memulai kembali, bangkit kembali, ya membuat satu usaha sendiri atau bekerja dengan orang lain ya. Dan memang tahun 2021 bisa menjadi satu tonggak perjalanan baru ya, tonggak satu perjalanan baru seperti membangun sesuatu yang baru ya, membangun satu karir yang baru, membangun satu usaha yang baru, yaitu adalah momennya di tahun 2021 buat sahabat Mas Ong yang bersio ular ya. Ya, atau ini adalah menjadi tiang utama untuk memulai sesuatu yang baru ya. Dan bagaimana ya sebenarnya secara gambaran umumnya ya, tadi kan itu merupakan satu penjelasan bagaimana situasi dan keadaan ya. Gambaran secara umumnya keuangan di tahun 2021 itu ya memang karena baru memulai ya, memang tidak terlalu istilahnya belum membuahkan hasil ya. Artinya di tahun 2021 sahabat Mas Ong yang bersio ular akan banyak mengeluarkan uang ya, akan banyak mengeluarkan uang. Ya, uang yang dikeluarkan itu adalah untuk memulai sebuah usaha baru ya, dan juga istilahnya melunasi semua permasalahan keuangan yang sedang dihadapi, misalnya hutang ya, atau kredit-kredit dan sebagainya yang harus dilunasi, harus diselesaikan secepat mungkin gitu ya. Di sini juga ada kartu di mana ada pertimbangan ya, ada pertimbangan ya. Kelihatannya memang ada beberapa sahabat Mas Ong yang Master rasakan di energinya di kartu ini adalah ada satu kebimbangan atau kebingungan untuk memulai sesuatu ya. Jadi mungkin ada niat ingin memulai satu usaha tetapi masih bingung gitu, masih istilahnya itu apakah mungkin saya bisa jalanin, apakah usaha ini bisa jalan atau tidak gitu, atau uang yang sudah saya keluarkan ini nanti bisa menghasilkan atau tidak gitu ya. Jadi masih ada kebimbangan akan satu keputusan yang ingin diambil ya, masih ada satu kebimbangan. Oleh karena itu memang diperlukan satu keberanian mengeksekusi apa yang sudah direncanakan. Jadi memang di tahun 2021 ini sahabat Mas Ong yang bersio ular itu dituntut untuk berani mengambil satu keputusan ya, atau pertimbangan yang yang baik untuk memulai sebuah usaha baru ya, sebuah usaha baru untuk menjadi satu fondasi di mana usaha ini nanti bisa mengatasi kegagalan yang pernah terjadi di tahun sebelumnya. Nah, di sini memang Mas Ong juga melihat bahwa di dalam usaha, ya ini bagi yang berwirausaha ya, itu ada satu ada satu pencapaian atau satu hal yang didapat ya di tahun 2021 di mana mungkin ya akan ada semacam ide baru, semacam usaha baru ya. Ini sesuai dengan kartu yang ini di mana memang sedang merencanakan tapi masih bingung dan bimbang gitu ya. Jadi ada satu pencapaian yang didapat karena di tahun 2021 kelihatannya akan ada orang yang datang membantu kamu
untuk memulai sebuah usaha baru, ya. Itu bisa keluarga atau ya keluarga dekat atau keluarga jauh, bisa juga sahabat dekat kamu, ya, atau juga seseorang yang baru kamu kenal, gitu ya. Jadi ada satu pertemuan di mana kamu akan mendapatkan satu dorongan semangat untuk memulai sebuah bisnis baru atau sebuah usaha baru yang mungkin juga usaha ini sama sekali bukan bidangnya kamu, gitu ya, bukan istilahnya basicnya kamu di dalam berusaha, gitu ya. Misalnya kamu biasanya usahanya di bidang pertanian, sekarang ini usahanya mungkin di bidang yang berbeda dengan selama ini yang kamu lakukan, ya. Jadi ini bisa menjadi satu titik tolak. Makanya dari awal Mas Ong sudah menggambarkan bahwa 2021 adalah titik tolak untuk mereka yang bersio ular memulai sebuah usaha baru. Dan waktu yang terbaik kapan, ya, untuk memulai satu usaha yang baru? Ya, waktu yang terbaik itu adalah Mas Ong lihat di sini adalah di bulan Februari dan juga bulan Agustus, ya. Itu adalah waktu yang baik, dan juga boleh ya di bulan 10 atau Oktober juga bagus, ya. Jadi bulan Februari, Agustus dan Oktober itu bisa menjadi bulan yang baik untuk menentukan memulai sebuah usaha baru, ya. Nah, bagi yang bekerja dengan orang lain sama juga, ya. Kemungkinan besar kamu akan bekerja di tempat yang baru di tahun depan, ya. Kemungkinan besar kamu akan memulai sebuah karir baru di tempat yang baru, ya. Mungkin sekarang ini kamu bekerja di perusahaan A, terus kemudian kamu resign atau kamu perusahaan tersebut mengalami satu masalah dan kamu akhirnya diputuskan hubungan kerjanya dan kamu akan memulai satu pekerjaan di tempat yang baru, ya. Oke, demikian ya sebenarnya secara globalnya, ya, secara garis besarnya saja, ya. Dan Mas Ong ingatkan, ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang, tidak cocok untuk semua orang, ya. Bisa saja ada yang resonance, bisa juga tidak, ya. Kalau ingin konsultasi yang lebih detail, lebih dalam, sesuai dengan pribadi masing-masing dari sahabat Mas Ong, ya, silakan hubungi Mas Ong di Instagram. Di sana nanti ada kontaknya Mas Ong, ya. Kita akan lanjutkan dengan melihat bagaimana kesehatan dari sahabat Mas Ong yang bersio ular, gitu ya. Oke, kita akan mulai sesi kedua, yaitu melihat prediksi tentang kesehatan bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular. Bagaimana kondisi kesehatan kamu secara umum di tahun 2021, ya? Tentu saja ini sifatnya adalah general dan juga fun reading, ya. Jadi ada yang sesuai dan ada yang tidak, ya. Karena itu ya kalau ingin lebih tepat memang harus konsultasi secara pribadi, ya. Diambil saja hal-hal baiknya dan dibuang hal buruknya. Jadikan ini hanya sebagai sebuah kewaspadaan saja. Oke, Mas Ong akan mengambil 6 kartu dari tumpukan tarot ini. Oke. 4 kartu lagi. Oke, kartunya sudah lengkap, sudah ada 6 kartu di sini yang akan menggambarkan secara umum bagaimana kondisi kesehatan dari sahabat Mas Ong yang bersio ular, ya. Ini Mas Ong sih melihat di sini ada semacam ya bisa dibilang memang juga ini ada apa ya? Ada satu kondisi di mana tahun 2021 memang ada agak sedikit rawan, ya. Rawan buat sahabat Mas Ong yang bersio ular, ya. Jadi bisa ada satu kondisi di mana kesehatan yang cukup terganggu, ya, dan cukup berat juga, ya. Dan cukup berat juga di mana ada kemungkinan mungkin sampai harus dirawat di rumah sakit, ya, dan sebagainya gitu, ya. Dan memang sejak dari awal tahun, ya, itu mulai dari Januari, ya, terutama dari Januari, ya, sampai Maret, ya, sampai Maret, ya, Januari, Maret, ya, itu
titik rawan ya bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular masalah kesehatan. Jadi bisa dibilang pada bulan Januari ya sampai bulan Maret itu adalah titik rawan bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular ya, bisa mengalami satu sakit yang cukup mengkhawatirkan ya, sampai mungkin harus dirawat di rumah sakit ya, karena memang penyakitnya cukup serius gitu ya. Dan penyakitnya berkaitan dengan apa? Ya, penyakitnya sebenarnya ada yang merupakan penyakit lama ya, ada yang merupakan penyakit lama yang kemudian semakin menjadi satu kendala atau semakin parah di tahun depan ya. Ada juga penyakit baru ya, dan banyakkan adalah penyakit yang berkaitan dengan wilayah kepala gitu ya. Mungkin selama ini sering mengalami kesulitan tidur ya, kesulitan tidur di malam hari ya, itu menyebabkan kurangnya tidur, maka akan menimbulkan penyakit yang lain gitu ya. Dan juga ada penyakit lambung ya, dan juga penyakit yang berkaitan dengan cuaca ya, mungkin demam, panas itu bisa juga. Dan yang paling parah adalah tadi sampai harus dirawat di rumah sakit, di mana penyakit ini berkaitan dengan kelelahan ya, kecapean atau kelelahan ya. Jadi penyakit yang berkaitan dengan kelelahan, fisiknya down, kemudian sampai mungkin harus diinapkan di rumah sakit gitu ya, dalam kurun waktu tersebut gitu. Nah, ini perlu diperhatikan ya, terutama penyakit lama yang masih ada gitu ya, itu juga perlu diperhatikan, jaga kondisi agar kondisi ini tidak menjadi lebih buruk lagi gitu ya. Ini semua berkaitan secara umum ya, baik yang sendiri maupun yang sudah berkeluarga ya, karena ini kan sifatnya umum, jadi tidak dijabarkan satu persatu ya, itu akan menjadi panjang sekali gitu. Oke? Mungkin itu ya yang untuk kesehatan ya. Semoga yang baik terjadi, yang buruk dihindarkan. Oke, kita akan lanjutkan dengan jodoh. Bagaimana keadaan jodoh dari sahabat Mas Ong yang bersio ular di tahun 2021 ya, jodohnya ya. Ini pasti ditunggu-tunggu nih bagi yang masih sendiri ya. Aduh, jodohnya kapan nih ya? Kalau yang belum punya pasangan ya, pasti sudah menginginkan mempunyai pasangan. Apakah di tahun depan 2021 bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular ada jodoh yang datang gitu ya? Oke, kita akan ambil 6 kartu. Ini sifatnya umum ya, jadi tidak semua orang sesuai dengan pembacaan ini. Ada yang cocok, ada yang tidak. Oke. Nah, pada kartu itu ya. Oke. Sudah ada 6 kartu yang kita dapat yang akan menggambarkan kondisi asmara sahabat Mas Ong yang bersio ular di tahun 2021 ya. Oke, ini tahun 2021 ada satu momen di mana sahabat Mas Ong yang bersio ular ada yang mengalami patah hati. Ya, artinya cintanya mungkin kamu sudah sangat suka sama seseorang ya, kamu benar-benar ya cinta sama dia, tapi ternyata cinta kamu itu bertepuk sebelah tangan ya. Jadi hanya kamu saja ya, dia tidak suka sama kamu, dan hanya kamu saja yang suka, sehingga kamu mengalami satu patah hati ya, merasa sedih ya, merasa kecewa ya, merasa gimana gitu, bahkan kamu sampai kayaknya frustasi ya, kayaknya kenapa ya dia tidak bisa menyukai saya, kenapa ya dia tidak mau menerima saya ya, kamu sempat muncul satu niatan-niatan yang buruk ya, karena kamu dikecewakan ya. Padahal selama ini kamu dan dia itu boleh dibilang cukup akrab, dekat gitu ya, dan sampai orang-orang mungkin juga mengira kalian itu pacaran gitu ya. Orang-orang mengira si A itu kayaknya pacaran deh sama si B gitu ya, mereka kayaknya kemana-mana berdua, kayaknya akrab banget, kayaknya kalian berdua ya, orang-orang yang melihat kalian berdua itu bisa dibilang mereka menganggap kayaknya nih orang pacaran gitu. Dan ternyata ketika kamu mengungkapkan perasaan kamu kepada dia, dan dia hanya menganggap kamu itu sebatas teman saja ya, dan itu membuat kamu kecewa, membuat kamu kayaknya frustasi ya, dan sampai membuat
kayaknya hubungan kalian, pertemanan kalian menjadi menjadi renggang gitu ya. Kamu jadi kayaknya ada perasaan kayaknya kesel gitu ya. Kok kayaknya selama ini gue udah perhatian banget sama lo, tapi kayaknya lu nya kok begitu sama guanya gitu ya, nggak bisa menerima cintanya kamu gitu ya. Dan karena ini sifatnya adalah umum, maka ya bisa juga itu adalah pria, bisa juga adalah wanita gitu ya. Namun Mas Ong ingatkan ya, jangan kecewa ya, mungkin saja memang dia bukan jodohnya kamu, mungkin saja nanti kamu akan bertemu dengan jodoh yang lain lagi gitu ya. Mungkin juga memang dia tidak secocok yang kamu pikirkan ya, mungkin dia memang hanyalah cocok sebagai teman, bukan sebagai seorang pacar ya. Bisa saja mungkin kalau dia jadi pacarnya kamu, bisa saja kalian tidak akan sebaik yang sekarang ini gitu ya. Jadi jangan terlalu kecewa ya, karena harapan selalu ada ya. Jangan terlalu kecewa. Oke, kemudian bagi yang sudah pacaran, yang dalam kondisi pacaran, hati-hati juga di tahun 2021 ya. Ada kemungkinan terjadinya semacam godaan ya, godaan atau semacam keadaan di mana perasaan kalian itu menjadi pudar ya. Jadi misalnya kalian sudah pacaran, terus tiba-tiba mungkin kena rasa jenuh, atau misalnya selama ini kamu memendam satu masalah di dalam diri kamu, hati kamu, sehingga kemudian meledak gitu ya, dan kalian terjadi pertengkaran, dan itu hampir menyebabkan kalian itu berpisah ya. Dan ya ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Mas Ong sih melihat bahwa aura yang membuat kalian itu bisa terjadinya seperti itu seperti di bulan 6 ya, di bulan 6 atau Juni, dan atau bulan 10 ya, Oktober ya. Jadi hati-hati ya bagi yang sudah pacaran, jangan gampang terbawa oleh perasaan ya, jangan terbawa oleh pikiran diri sendiri ya, karena ada godaan-godaan. Mungkin ya kamu ketemu seseorang yang kamu kayaknya orang itu kayaknya lebih cantik, lebih ganteng, kayaknya lebih baik dan sebagainya. Jadi ada godaan-godaan nafsu kamu sendiri atau godaan pikiran kamu sendiri ya. Dan itu akhirnya menyebabkan satu permasalahan di dalam hubungan kalian berdua ya, yang sudah pacaran. Jadi perlu diperhatikan, hati-hati ya. Jangan sampai kemudian gara-gara itu kalian akhirnya berpisah gitu. Kemudian terus selanjutnya bagaimana nih kondisi keluarga ya? Keluarga di tahun 2021 ya. Apakah ada satu permasalahan gitu ya? Dan memang di sini juga Mas Ong tidak melihat ada satu masalah di keluarga ya. Jadi tidak ada satu masalah di keluarga. Semua masih ya biasa-biasa saja sebagaimana biasanya ya. Dan karena itu Mas Ong tidak melihatnya di kartu-kartu ini ya. Hanya tadi yang mereka yang belum punya pasangan dan yang pacaran ya, yang perlu diwaspadai. Sedangkan yang keluarga tidak ada masalah yang sangat istilahnya itu perlu diwaspadai ya. Bahkan Mas Ong melihat bahwa di tahun 2021 itu ada kemungkinan ya, bagi yang sudah berkeluarga ya, ada kemungkinan akan punya satu anak gitu ya, punya momongan gitu ya, kalau selama ini belum ya. Dan juga ada satu semacam ya, kalian ini memang selama ini juga saling mendukung satu sama lain ya. Bisa dibilang kalian keluarga yang cukup baik gitu ya, dimana istri juga bisa mendukung suaminya dan suaminya juga bisa mengerti istrinya ya. Jadi dukungan di dalam keluarga ini sangat bagus sekali ya. Dan karena ini sifatnya umum, maka energi yang Mas Ong dapatkan di kartu ini hanyalah menggambarkan tidak secara keseluruhannya ya. Mungkin ada juga yang permasalahannya tidak seperti ini ya, ada juga yang seperti ini. Jadi memang ini kan sifatnya umum, maka ini yang Mas Ong dapatkan di kartu ini. Demikian ramalan Sio Ular untuk tahun 2021 ya. Semoga yang baik-baik terjadi dan yang buruk terhindarkan ya. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk ramalan Shio ya. Salam semesta.